Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali anak-anak Romance Level bersama teacher di media pembelajaran ini. Teacher berdoa dan berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar topik yang ketujuh yang terakhir di dalam semester ini, yaitu tentang setia beribadah, ya. Nah, sebelum kita mempelajari topik ini, teacher ingin sampaikan bahwa di dalam ujian semester, ya, pada akhir bulan dan awal bulan yang akan datang, materi ujian kita adalah bab 1 sampai dengan bab yang ketujuh. Karena itu, kalian bisa membaca textbook kalian dan juga mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang teacher sampaikan dengan baik. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mulai topik ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah oleh karena anugerah-Mu yang besar. Menolong kami, memberi kesempatan kepada kami untuk bisa belajar firman-Mu melalui pembelajaran kami hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami boleh memahami, mengerti akan topik pembelajaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Topik dari pembelajaran kita yang ketujuh adalah setia beribadah. Dan ayat Alkitab, bacaan Alkitabnya, silakan lihat di textbook kalian, yaitu Amsal pasal 22, Amsal pasal 22 ayat 6, dan juga Efesus 6 ayat 4. Amsal kita akan baca ya. Amsal 22. Amsal pasal 22 ayat 6. Teacher akan bacakan untuk kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke. Nah, kita baca lagi dalam Efesus 6, Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Efesus pasal yang ke-6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Oke. Nah, dari kedua ayat ini berbicara tentang pendidikan, mendidik ya orang yang kita pimpin, mendidik anak-anak supaya setia kepada Tuhan sebagai penciptanya. Nah, mari kita lihat mengapa kita harus setia beribadah kepada Allah. Mengapa kita harus setia beribadah kepada Allah. Nah, yang pertama, alasan pertama adalah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah, adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Pada waktu Yesus turun menjadi manusia, Dia memberikan teladan kepada kita dalam hal beribadah. Ya, Yesus terus-menerus beribadah kepada Allah Bapa di surga. Nah, kita ingat ya bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan dengan perintah Tuhan. Ya, pada waktu Yesus di dunia,
dia terus-menerus beribadah kepada Allah Bapa. Ibadah yang dimaksud adalah dia melakukan perintah-perintah Bapanya di surga. Waktu Yesus datang ke dunia, dia melakukan apa yang menjadi perintah Bapa. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepada dia. Ya. Dia memuliakan Allah, ya. Dia memuliakan Allah. Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan kepadaku." Nah, selain pekerjaan, ya, kerja, kata ibadah kita sudah belajar dari kata aboda, yaitu kerja, pekerjaan. Yesus juga pergi ke bait Allah di Yerusalem, lalu dia beribadah, dia mengajar orang-orang yang ada di situ, ya. Dia berdoa, dia melakukan aktivitas ibadah di sana. Ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-4 ayat 16 dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Menurut kebiasaannya. Itu artinya Yesus tidak hanya beribadah pada waktu Natal, pada waktu hari-hari besar, tetapi Yesus terus-menerus melakukan kegiatan ibadahnya setiap hari, setiap minggu, ya. Dia terus-menerus beribadah kepada Allah Bapa di surga. Nah, kegiatan ibadah juga merupakan salah satu sarana atau salah satu jembatan kita berkomunikasi dengan Allah. Dalam pelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Nah, jadi melalui ibadah, kita dapat berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan. Melalui ibadah kita berbicara dengan Tuhan Allah kita yang hidup, dan kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui khotbah atau melalui firman Tuhan yang dibacakan. Nah, dalam perjanjian lama, Yosua bukan Yosus ya, Yosua menghimbau kepada orang Israel agar setia beribadah kepada Allah. Nah, Yosua adalah orang kepercayaan Musa. Dia adalah sekretarisnya Musa. Pada waktu Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai, Musa membawa Yosua, ya, Musa mengajak Yosua bersama dia. Lalu mereka naik ke Gunung Sinai. Musa menyuruh Yosua tinggal di pertengahan Gunung Sinai. Lalu Musa sendirian berjalan sampai ke puncak Gunung Sinai. Musa sendiri di puncak Gunung Sinai, sedangkan Yosua tetap setia ada di pertengahan gunung itu, dan orang-orang banyak, orang Israel ada di kaki gunung. Nah, apa yang dilakukan oleh kedua orang di gunung? Musa menulis apa yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu 10 hukum Taurat.
Ya, mereka ada di sana. Musa maupun dan Yosua ada di Gunung Sinai. Selama 40 hari, 40 malam. Ya. Nah, Yosua setia menunggu Musa, ya, sekalipun dia sendirian. Ya. Dia terus menerus, dia setia menunggu Musa Musa yang ada di puncak Gunung Sinai itu. Nah, siapakah Yosua? Ya, Yosua adalah cucu dari Elisama. Elisama adalah kepala suku Efraim dalam 1 Tawarik 7 ayat 27. Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat keadaan tanah Kanaan. Nah, Yosua menunjukkan kesetiaannya kepada Musa. Kesetiaan Yosua juga ditujukan kepada Tuhan. Jadi pada waktu Yosua setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa, sebenarnya Yosua sedang setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Nah, pada waktu kalian setia melakukan perintah yang benar dari orang tua, dari guru, dari orang lain di sekitar, ya, perintah yang benar. Perhatikan kalimat perintah yang benar, ya, bukan yang salah. Ya. Pada waktu yang sama, kalian sedang menunjukkan kesetiaan kalian kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memakai orang lain untuk menyampaikan hal perintah yang berlawanan dengan Tuhan. Ya. Nah, tapi setiap kebenaran, setiap perintah yang benar adalah dari Tuhan. Setiap nasihat yang benar adalah dari Tuhan. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Nah, peran orang lain dalam pembentukan karakter ibadah kita. Kalian lihat di halaman 83, ya. Nah, teacher memberikan ada 2 contoh, nanti kalian bisa kembangkan contoh-contoh yang lain, ya. Karena kebicara karakter kan karakter yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesetiaan, kesabaran, kasih, murah hati, kelemah lembutan dan banyak, ya, yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi di sini teacher hanya memberikan 2 contoh, yaitu kesetiaan dan kesabaran. Setia. Ketika kita disuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang benar sebenarnya Allah sedang memakai orang itu untuk membentuk karakter kesetiaan kita. Apakah kita setia melakukan permintaan orang tersebut? Sementara apa yang dia minta, apa yang dia perintahkan kepada kita, itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan, bukan yang dibenci oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu, pada saat yang sama Allah sedang membentuk karakter kita. Karakter kita. Nah, kesabaran. Contoh yang kedua adalah karakter kesabaran. Ketika orang lain membuat kita sangat kesal, sangat marah, sangat jengkel, tapi kita hanya diam, berdoa di dalam hati, lalu memaafkan. Sebenarnya Tuhan sedang pakai orang itu untuk membentuk karakter kesabaran kita. Semakin kita sabar, semakin orang membuat kita jengkel. Ya, padahal kita sudah berbuat baik kepada orang itu. Tapi Tuhan sedang membentuk karakter kesabaran kita. Oke, maka kita bersyukur, ya, Tuhan pakai orang lain untuk membentuk karakter kita. Nah, aku mau setia beribadah, ya, bagian 3 nomor 3, ya, kepada Tuhan. Setia beribadah adalah hal yang penting. Kita tidak akan merasa rugi, ya, kalau beribadah kepada Tuhan, ya. Kita akan merasa sangat rugi kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi.
Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita tidak beribadah kepada Dia. Allah tidak pernah rugi, kita yang rugi. Ya, ibadah adalah anugerah. Ya. Artinya apa? Tidak semua orang diundang oleh Tuhan untuk datang ke gereja. Ya, tidak semua orang diundang, dipersilakan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita, kalian di rumah, ya, yang bisa beribadah kepada Tuhan, bukan karena kita terlalu rajin, bukan. Tapi karena kita diundang oleh Tuhan. Kita digerakkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita beribadah kepada Tuhan. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus melakukan itu dengan penuh sikap hormat dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan yang besar kepada kita untuk berjumpa dengan Dia melalui persekutuan ibadah kita. Oke. Melalui pembelajaran ini, teacher berharap kalian sudah mendengar semua penjelasan ini dan kalian harus terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Ingat, ibadah kita ada dua jenis ibadah, ibadah pribadi dan ibadah bersama. Nah, ibadah pribadi itu memiliki 3 bentuk: saat teduh, meditasi, perenungan, dan puasa. Sementara ibadah bersama itu kebaktian bersama orang dewasa atau sekolah minggu, ya, ibadah remaja pemuda, ibadah lansia, dan lain sebagainya. Ya, itu ibadah bersama. Nah, mari kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami telah belajar firman-Mu dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Shalom semuanya.